Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Kisah dimulai di dalam lingkaran teleportasi. Selama proses teleportasi, keempat familiarnya terus bergumam jika mereka sampai di permukaan. Tempat pertama yang mereka tuju adalah penginapan. Karena di sana Mukoda harus menepati janjinya untuk membuat karage yang sangat dinantikan oleh keempat familiarnya. Selama perbincangan itu, Sweet terus bernyanyi tentang betapa enaknya karage. Wow, tunggu sebentar kalian berempat. Saya tahu kalian bersemangat, tapi kita punya banyak hal yang harus diselesaikan sebelum aku bisa mulai memasak, gumam Mukoda. Setelah sedetik merasa melayang tanpa bobot karena proses teleportasi, Mukoda mendapati dirinya tiba di sebuah ruangan. Semua familiarnya mulai membicarakan tentang karage ini, karage itu, tapi sayangnya bagi mereka semua, Mukoda tidak pandai melupakan kewajibannya seperti sebelumnya. Pertama-tama, Mukoda harus mendasarkan Gon sebagai familiar barunya di kuil petualang. Kemudian ia harus mencari tempat untuk bermalam setelah itu. Dan karena keluarga kecil mereka sudah tidak terlalu kecil lagi, ia mempertimbangkan untuk menyewa rumah yang sedikit lebih besar daripada sebelumnya. Pokoknya kita harus pergi ke kuil petualang terlebih dahulu, kata Mukoda dengan tegas. Mereka sempat memprotes tentang hal itu, namun menurut Mukoda mereka harus melaporkan bahwa mereka telah menamatkan penjelajahan di penjara bawah tanah. Setelah itu ia harus mendaftarkan Gon sebagai familiarnya. Tunggu, apa maksudmu? Kata Gon sembari menatap ke arah Mukoda. Jelas ia tidak mengikuti perbincangan mereka sebelumnya. Dan Mukoda merasa membawa naga ke pemukiman warga akan menimbulkan keributan luar biasa. Walau ukuran tubuh Gon sudah mengecil, tapi ia tetap seekor naga yang sangat ditakuti oleh manusia. Ya, naga membuat orang takut, tidak peduli seberapa kecilnya mereka. Bahkan aku kadang-kadang mendapat perlakuan seperti itu, Dora. Di sini Mukoda juga begitu sangat mengakui jika sosok naga selalu akan membuat kegaduhan. Apalagi jika si maniak naga Erlan tahu keberadaan Gon. Bisa saja Erlan mendaftar juga untuk jadi familiarnya Mukoda biar bisa terus ikut bersama kemana-mana. Yang menjadi problem adalah sosok tubuh Gon yang bersisik dari atas sampai ke bawah. Walau ukurannya sudah mengecil, tapi tidak dapat dipungkiri ia masih tetap terlihat menyeramkan bagi manusia. Fenrir juga menakutkan, tapi mereka memiliki bulu lembut yang sedikitnya menutupi teror yang mereka bisa berikan. Naga sebaliknya tidak memiliki faktor seperti itu. Penampilan mereka jelas-jelas mengintimidasi. Dora merupakan pengecualian karena dia kecil dan cukup dekat dengan warna merah jambu untuk dianggap lucu. Tapi Gon bahkan tidak memiliki warna di sisinya. Sisiknya berwarna abu-abu begitu gelap, hampir hitam. Dan ketika pada ukuran penuh, Mukoda perkirakan tingginya setidaknya 20 lantai. Tindakan menyusutnya sedikit membantu, tapi itu saja tidak cukup. Lalu Mukoda meminta Gon untuk tidak menonjolkan diri di kota karena hanya berdiri saja sudah cukup menakutkan. Dan hal terakhir yang tidak Mukoda inginkan adalah menimbulkan kepanikan. Lalu selama berada di lingkungan manusia, ia juga meminta Gon untuk berkomunikasi hanya lewat telepati. Saya sangat sadar itu, terima kasih, aku tidak sebodoh itu, gumam Gon. Tidak banyak yang bisa Mukoda lakukan selain mempercayai kata-katanya dan berharap yang terbaik. Jadi ia memimpin rombongan keluar dari ruang teleportasi. "Hah, kemana kamu?" teriak seorang petualang saat Mukoda hampir menabraknya. Dia nampak berusia pertengahan 30 atau lebih dan bertubuh besar berotot sehingga layaknya petualang veteran. Ia bersama dengan 4 petualang lainnya yang berdiri di belakangnya. "Oh maaf," kata
kata Mukoda sambil berbalik untuk melihat ke dalam ruangan. Mereka berniat untuk menggunakan ruangan teleportasi. Namun ketika Mukoda mempersilahkannya untuk masuk, ternyata mereka tengah membeku kaku. Mata mereka terbelalak keluar. Semua orang tiba-tiba meneteskan keringat dingin. Tatapan mereka tertuju pada suatu titik di belakang Mukoda. Oh benar, tentu saja hasilnya akan seperti ini, kata Mukoda yang menyadari reaksi mereka karena melihat rombongan di belakangnya. Ya, seperti yang sering Mukoda takutkan, semua masalah yang ia hadapi saat bersama dengan Vel berlaku juga pada Gon. Petualang yang memiliki tingkat keterampilan dan pengalaman tertentu dapat langsung mengetahui betapa berbahayanya dia. Mengenai apa yang bisa Mukoda lakukan untuk mengatasi situasi itu, ia hanya punya satu ide di benaknya: mundur dengan tergesa-gesa sebelum masalahnya bertambah parah. Untungnya berteleportasi dari lantai bawah telah membawa mereka ke ruangan yang sama seperti saat mereka pergi. Jadi pintu keluarnya dekat. Perubahan rencana, ayo berangkat teman-teman. Maaf numpang lewat, permisi, kata Mukoda melakukan yang terbaik untuk mengabaikan para petualang yang tertegun saat ia melewati mereka dan bergegas keluar. Stop, apa yang kamu bawa keluar dari dungeon bersamamu? Kupikir Fenrir adalah satu-satunya familiarmu, kata penjaga penjara bawah tanah. Saat Mukoda dan yang lainnya melangkah keluar, ia mendapati dirinya ditahan dengan ujung tombak oleh para penjaga yang ditempatkan di pintu masuk penjara bawah tanah. Para petualang yang berbaris dan menunggu untuk antrian semuanya juga menatap. Para petualang berpangkat rendah membeku ketakutan dan para petualang berpangkat menengah ke atas terus menatap mereka dengan tangan mereka bertumpuk kuat pada senjata mereka. Keheningan memekikan telinga. Jadi aku menemukan familiar baru, Mukoda menjelaskan dengan belak-belakan, mengangkat tangannya ke atas dan melakukan yang terbaik untuk memancarkan aura non perlawanan. Lalu salah satu penjaga mendekati familiar Mukoda. Ia terkejut setelah melihat sosok naga di belakang Fenrir. Naga, itu sama sekali tidak mungkin, teriak salah satu penjaga itu. Mukoda berusaha menjelaskan jika memang naga itu adalah familiarnya. Segala cara ia lakukan, namun para penjaga itu sulit untuk menerimanya. Hingga tiba-tiba, "Hei manusia!" Suara Gon terdengar dari arah belakang. Semua orang terdiam sekali lagi, yang membuat kata-katanya terdengar lebih keras dari sebelumnya. Manusia itu mengatakan yang sebenarnya. "Aku memang memilih untuk menjadi familiarnya," ucap Gon yang membuat mata semua orang yang hadir terbuka lebar dan rahang mereka terjatuh ke lantai. "Dasar bodoh," erang Vel sambil mengangkat salah satu kakinya untuk mengusap kepalanya dengan jengkel, lalu menatap tajam ke arah Gon. "Apakah kamu sudah lupa bahwa kamu tidak boleh berbicara keras-keras, Patua Gon?" Mengapa tidak? Kami belum sampai di kota, bukan? Gon menjawab. "Ada, ini bukan soal dalam atau luar kota. Ini adalah masalah keberadaanmu. Hanya sedikit spesies yang bisa berbicara dalam bahasa manusia. Saat salah satu dari jenis kita muncul di dekat kota, manusia di dalamnya pasti akan panik," kata Vel menjelaskan. "Oh maaf, ya itu masuk akal. Baiklah kalau begitu, aku akan berusaha menggunakan telepati mulai dari sekarang," kata Gon dengan santainya. Mukoda memarahi Gon untuk benar-benar bisa memahami apa yang ia ungkapkan soal berbicara menggunakan telepati saat berada di kota. Dan juga Mukoda memarahi Vel jika ia akan menegur Gon karena berbicara dengan suara keras. Bukankah dirinya juga berbicara dengan suara keras saat Vel melakukannya, dan itu adalah ide yang buruk. "Semua orang di sini bisa mendengar suaramu juga, Vel," kata Mukoda sembari mencengkram kepalanya yang nyeri. Menurut Mukoda, sepertinya mereka sedang memainkan semacam sketsa komedi dan sketsa yang tidak dianggap lucu oleh siapapun. Faktanya, ia mulai merasa kasihan kepada para petualang yang malang yang ketakutan. "Wow, mereka berdua bodoh," kata Dora melalui telepati. Ia sendiri tidak bisa menjelaskan dengan lebih baik situasinya saat itu. "Hei, apakah kita akan pergi berangkat, Master?" tanya Sui sambil menusuk pergelangan kaki Mukoda dengan tentakel kecilnya. Hal itu membuat Mukoda tersadar dari kebodohannya sendiri, dan ia menyadari bahwa itu sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Mukoda punya rencana.
Berlari telah membawanya ke dalam situasi itu dan berlari lagi, tetapi kali ini lebih cepat diharapkan akan membuat ia keluar dari situasi tersebut. Jadi ya, mereka semua adalah familiarku. Oke, terima kasih, sampai jumpa, Mukoda menyatakan, lalu meluncur menjauh sebelum ada orang yang bisa memulihkan kesadaran mereka untuk menghentikannya. Mukoda cukup yakin ia mendengar seseorang membisikkan kata naga kuno dengan nada kagum ketika Mukoda bergegas melewatinya, tapi ia memutuskan untuk berpura-pura tidak mendengarnya. Para penjaga di gerbang utama kota juga ketakutan melihat mereka saat mereka mendekat. Tapi kali ini Mukoda mengambil tindakan terlebih dahulu sambil berteriak, "Tidak apa-apa, mereka adalah familiarku. Semua baik-baik saja." Segera setelah mereka berada dalam jangkauan pendengarannya yang membawa Mukoda ke kota tanpa keributan. Tentu saja setelah ia berada di dalam tembok, itulah persidangan yang sebenarnya akan dimulai. Bagaimanapun dalam kota berarti banyak penduduk di sana. Pada akhirnya ia menghabiskan seluruh perjalanan dari gerbang ke kuil sambil berteriak, "Mereka adalah familiarku, tidak ada bahaya di sini, hanya familiar, semuanya baik-baik saja." Terus saja ia berteriak hingga membuat paru-parunya seperti mengecil karena kelelahan. Akhirnya ia sampai juga di kuil petualang dan menyaksikan aula kuil tanpa hening. Suasananya yang biasanya riuh tiba-tiba didominasi oleh keheningan. "Ya Tuhan, jangan lagi. Tidak apa-apa, mereka adalah familiarku," Mukoda berteriak sekali lagi. Namun keheningan di dalam kuil tidak berkurang ketegangannya. Mukoda dapat dengan mudah mengetahui siapa petualang tingkat tinggi di situ karena mereka memelotoninya, berjaga-jaga dan benar-benar bersiap untuk menarik senjata mereka dan menjatuhkannya jika Mukoda bergerak dengan cara yang mereka anggap mengkhawatirkan. Dengan cepat Mukoda melihat ke arah resepsionis dan berkata jika ia ingin bertemu dengan Guildmaster. Mukoda sendiri tidak enak karena telah melewati beberapa antrian. Namun ia merasa semua orang akan setuju bahwa itu adalah situasi darurat. Manusia-manusia ini sama sekali tidak mengerti. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa menyakitiku dengan senjata seperti itu. Gumam Gon berbisik, memandang ke arah para petualang yang lebih siap bertempur. "Jangan mencemooh mereka begitu," gumam Vel. Meski menyedihkan, senjata yang disandang manusia itu adalah yang terbaik yang bisa mereka peroleh. Dari apa yang Vel pelajari, cara-cara yang disebut petualang sepanjang perjalanan mereka, dalam profesi mereka, senjata adalah alat perdagangan seseorang dan merupakan hal yang lazim untuk membeli senjata terbaik yang mampu dibeli. Kualitas senjata seseorang bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Jadi mendapatkan persenjataan terbaik tampaknya merupakan prioritas bagi mereka. Akan tetapi menurut Gon, senjata yang para manusia punya itu tidak akan sedikit pun menggores tubuhnya. Dibutuhkan hingga 2 pedang ajaib agar bisa melawannya. Itu juga berlaku untuk Vel. Sebilah pisau dari bahan merah tua atau adamantine mungkin bisa menembus kulitnya. Meski begitu, menurut Vel, seseorang harus menghargai harga dirinya di hadapan naga yang keji dan menakutkan seperti Gon. "Hei, tunggu sebentar. Keji dan menakutkan? Jika salah satu dari kami terlihat keji dan menakutkan, itu pasti kamu," ucap Gon kepada Vel. "Aku? Tidak sama sekali. Wajahmu jauh lebih sesuai dengan ungkapan itu," Vel menjawab. Gon dan Vel secara kiasan dan harfiah saling bertengkar pada saat itu. Dan untuk kali ini Mukoda sama kesalnya dengan mereka. Faktanya ia benar-benar marah dan ia pikir sudah jelas alasannya. Melihat tuanya yang marah, Vel dan Gon akhirnya sadar dan kembali ke jalan yang benar. "Dan itu bahkan belum dimulai dari apa yang kamu bicarakan. Anda tidak bisa hanya mengatakan setiap hal kecil yang muncul di kepala Anda. Aku hampir tidak tahan mendengar kalian, dan kalian bahkan tidak mendengarkanku." Mukoda memarahi mereka, terutama ketika seluruh petualang di kuil sedang menonton. "Ups, hanya karena kebiasaan. Sungguh, saya masih belum memahami keseluruhan cara dari telepati ini," kata Gon.
Sementara itu, saya hanya mengikuti orang tua itu untuk berbicara lantang, kata Vel dengan wajah tenangnya. Hei, jangan salahkan aku, Vel, jawab Gon. Percikan api yang tadi sudah padam mulai berterbangan lagi saat mereka berdua saling melotot. Hei kalian, tolonglah, kamu berjanji tidak akan membuat keributan, bukan? Lihat saja Dora dan Sui, mereka berperilaku 1 miliar kali lebih baik daripada kalian berdua, ucap Mukoda dengan serius. Karena menurut Mukoda, mereka berdua seharusnya menjadi panutan di sana, tapi malah yang membuat Mukoda kerepotan. Kalian berdua bertingkah seperti anak-anak, komentar Dora yang menaiki bahu Mukoda untuk mengistirahatkan sayapnya, berpegangan pada kepalanya untuk menjaga keseimbangannya. Sui diam saja selama ini. Sui Islam yang baik kan, kata Sui yang dari tadi duduk di dalam tasnya. Karena kedua sepuh itu masih saja berisik, Mukoda pun membuat aturan. Jika mereka tidak diam, maka mereka tidak akan mendapatkan makan malam di hari itu. Lalu terlihat Vel dan Gon sama-sama tampak terkejut. Kali ini Mukoda benar-benar serius dan menatap tajam ke arah mereka berdua. Vel dan Gon tidak menjawab keras-keras saat itu dan hanya mengangguk setuju. Mukoda tahu bahwa membawa Gon ke dalam kuil akan membuat semua orang ketakutan, dan ia sudah pasrah pada kenyataan bahwa hal itu tidak bisa dihindari. Tapi percakapan mereka berdua sungguh di luar batas untuk para petualang dan untuk dirinya sendiri. Mukoda merasa sangat malu hingga ia benar-benar ingin melarikan diri saat itu juga. Para petualang di sana semua melakukan yang terbaik, dan bahkan jika senjata mereka tidak cukup kuat untuk melukai monster legendaris, mereka masih siap untuk berdiri kokoh dan bertarung jika ada tekanan yang datang. Akhirnya setelah penantian panjang yang merepotkan, doanya terkabul dan Tristan pun datang. Oh Tuan Mukoda, kamu akhirnya kembali, serunya. Semua orang di sana pun ikut tersenyum. Kemudian Tristan melihat ke belakang Mukoda dan langsung ia pingsan begitu saja. Tristan, Tristan, Mukoda berteriak. Tristan, bisakah kamu dengarku? Tristan, ayolah, apa yang harus aku lakukan mengenai hal ini? Gumam Mukoda dengan rasa kepanikan luar biasa. Saat ia terhuyung-huyung dalam kepanikan, mencoba mencari cara untuk membangunkan Tristan, sang ketua guil yang tiba-tiba pingsan. Seorang pria berjalan ke arahnya. Dia sangat berotot tapi tidak terlalu, dan hanya memiliki cukup janggut yang tumbuh untuk memberikan kesan kedewasaan. Jadi kamu Mukoda, kata pria itu. Saya sub guil master cabang ini. Nama saya Bartolomeo, senang berjumpa denganmu. Tristan sudah memberitahuku semua tentangmu, tapi sungguh tentang semua hal yang perlu dibawa ke dalam guil. Guil master kita tidak terbiasa dengan hal semacam itu, kata Bartolomeo kepada Mukoda. Kemudian Bartolomeo menoleh ke beberapa anggota staf di dekatnya dan mulai meneriakkan perintah. Hei kalian berdua, bawa Tristan ke lantai 2 dan baringkan dia di sana. Anggota guil segera bergegas mengambil Tristan yang tergeletak di lantai, lalu membawanya pergi. Untuk saat itu, Bartolomeo mengambil alih peran guil master, menggantikan Tristan yang pingsan. Ia lalu mengajak Mukoda ke salah satu ruangan. Bartolomeo mengajak Mukoda and tim ke gudang. Begitu mereka berada di dalam, Bartolomeo langsung membahas urusannya. Jadi, mengapa kamu bawa benda itu ke sini? Itu naga kuno bukan? Saya pikir mereka seharusnya jauh lebih besar dari itu, tapi tetap saja itu tidak salah lagi. Ia bertanya, dan dengan mudahnya Bartolomeo membuka identitas Gon terang-terangan. Mukoda sendiri tidak terlalu terkejut karena statusnya sebagai sub guild master tidak sulit untuk menebak bahwa ia adalah seorang petualang tingkat tinggi pada zamannya. Mukoda nampak sedikit kesal karena sedari tadi ia berteriak soal naga itu adalah familiarnya tidak digubris sama sekali. Dan saat itu Bartolomeo menanyakan kenapa Mukoda membawanya ke guild petualang. Bartolomeo cukup heran karena dari apa yang ia tahu, sosok naga kuno itu seharusnya lebih besar dari Gon saat ini. Mukoda menjelaskan betapa besarnya naga itu ketika ia bertemu dengannya di ruang bawah tanah. Akan sangat sulit baginya untuk mengikutinya kemana-mana jika dia sebesar itu. Jadi ia mengecilkan dirinya sebelum mereka meninggalkan ruang bawah tanah. Mukoda rasa itu adalah hal yang bisa mereka lakukan. Bartolomeo terlihat sangat mengerti sambil mengangguk. Lalu ia menghela napas. Dengar Mukoda, aku ingin kamu berhenti main-main denganku sekarang. Naga kuno itu benar-benar merupakan legenda.
dan tidak mungkin satupun dari mereka akan menjadi familiar bagi seseorang. Saya tidak tahu mengapa ia bertindak begitu patuh, tetapi saya tahu pasti itu ada alasannya. Mukoda kebingungan untuk menjawab pertanyaannya karena ia telah mengatakan yang sebetulnya. Hei manusia, cukup mempertanyakan hal itu kepadanya. Dia mengatakan yang sebenarnya. Aku benar-benar familiarnya, bentak Gon. Menurut Gon, jika Bartolomeo berpegang berdasarkan legenda yang ia ketahui, bukankah ia seharusnya mengatakan hal yang sama tentang Vel si Fenrir? Untuk sesaat, mata Bartolomeo membelalak mendengar suara Gon, tapi kemudian dia hanya mengangguk dan bergumam. Jadi, naga kuno memang bisa berbicara bahasa manusia. Lalu dia menoleh pada Vel. Menurutku, itu berarti Fenrir mungkin juga bisa ya. Vel dengan enteng berkata jika berbicara bahasa manusia hanyalah permainan anak-anak baginya. Terlebih lagi, ia memang familiarnya yang terdaftar dengan sah di Guild Petualang. Mendengar itu, Bartolomeo menjelaskan apa yang dilontarkan para petinggi kerajaan Erman. Setelah mengetahui jika sosok Fenrir telah menjadi familiar seorang manusia dan akan berkunjung ke negaranya. Yang lebih buruk lagi, ada kabar bahwa mereka secara tegas dilarang untuk mencoba membuat negara melakukan sesuatu mengenai hal itu. Sejauh yang Bartolomeo ketahui, itu bukanlah pertama kalinya suatu negara mengadopsi kebijakan non-intervensi. Meskipun ini adalah bukti paling kuat bahwa kerajaan Erman telah memilih untuk melakukan hal tersebut. Bartolomeo menjelaskan bahwa sepucuk surat konon datang dari Raja Leonhard sendiri yang isinya dapat diringkas secara kasar sebagai silahkan Anda coba paksa Fenrir untuk melakukan perintahmu dengan asumsi kamu baik-baik saja jika negaramu dilenyapkan dalam semalam. Dia juga menjelaskan bahwa kebijakan resmi Leonhard mengenai Vel adalah karena tidak ada harapan untuk melawannya. Mereka akan membiarkannya melarikan diri dan berharap dia bertahan di negara itu dan menyelesaikan beberapa masalahnya saat dia berada di sana. Yang terakhir, dia mencatat bahwa jika Erman memprovokasi kemarahan Fenrir, maka mereka tidak boleh mengharapkan Leonhard melakukan intervensi dalam kapasitas apapun untuk menghentikannya. Bartolomeo cukup senang membaca surat itu. Berarti mereka tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa mereka bisa menjadikan Fenrir sebagai musuh dan tetap hidup untuk menceritakan kisahnya. Jadi kerajaan Erman telah memutuskan untuk mengikuti contoh kerajaan Leonhard dan mengadopsi kebijakan yang membiarkan Fenrir bebas berkeliaran. Mendengar penjelasan panjang itu, Mukoda lalu meminta maaf karena telah membuat keributan hampir di seluruh negeri. Meskipun dalam hatinya ia harus memprotes karena ia tidak meminta Gon atau Vel menjadi familiarnya. Dan dengar, saya harus meluruskan hal ini. Apakah Anda berencana melakukannya? Menaklukkan benua atau apa? Tanya Bartolomeo dengan raut wajah yang begitu serius hingga membuat Mukoda meringis. Hah? Apa maksudmu? Tentu saja tidak. Jangan katakan hal seperti itu. Mukoda berteriak. Ia sudah mempunyai rumah yang sangat bagus di Karelina dan ia benar-benar puas dengan bersantai di sana, sesekali pergi bertamasya keliling dunia. Dan yang terpenting, ia dapat makan makanan yang lezat. Bahkan pemikiran bahwa ia menaklukkan apapun adalah hal yang menggelikan. Dan Mukoda sangat berhati-hati untuk menjelaskan hal itu kepada Bartolomeo secara panjang lebar. Namun menurut Bartolomeo, jika Mukoda ingin melakukan penaklukan, tidak banyak yang dapat dilakukan siapapun untuk menghentikannya saat ini. Tidak ada negara di luar sana yang bisa melawan Fenrir dan naga kuno sekaligus. Mukoda meminta Bartolomeo untuk berhenti mengatakan hal-hal seperti itu karena Mukoda sama sekali tidak tertarik dengan hal itu. Cukup dengan gurauanmu. Selama bangsamu tidak ikut campur dalam urusan kami, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Namun jika kamu menyakiti salah satu dari kami dengan cara apapun, aku akan terpaksa mengambil sikap yang sama sekali berbeda, kata Vel. Dan hal yang sama berlaku juga dariku, kata Gon. Aku tidak mungkin memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri kecuali atasanku memerintahkannya. Tentu saja jika Anda menyakitinya, saya mungkin memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Mukoda lalu meminta Vel dan Gon untuk menenangkan diri mereka karena dari tatapan mereka telah membuat Bartolomeo mengeluarkan keringat dingin. Akhirnya Bartolomeo percaya dengan apa yang Mukoda katakan, namun dengan satu permintaan untuk mereka tidak membuat kekacauan.
Mukoda membalasnya dengan senyuman canggung. Sui juga ada di sini tahu, kata Sui. Benar, sepertinya aku tidak akan mengatakan kami sama menakutkan dengan mereka berdua, tapi kami cukup kuat dengan cara kami sendiri, ucap Dora setuju dengan Sui. Tak satu pun dari mereka tampak senang karena Vel dan Gon mendapat tempat di posisi teratas dalam kriteria monster yang ditakuti. Kemudian Mukoda menyerahkan kartu guilnya pada Bartolomeo dan untungnya dia bisa mendaftarkan Gon sebagai familiarnya tanpa banyak kesulitan. Kemudian dia mengalihkan pembicaraan ke topik berikutnya yang sudah jelas ia menebak jika Mukoda telah menamatkan Dungeon Break dan naga kuno adalah raja terakhirnya. Mukoda lalu memberitahu Bartolomeo semua tentang bagaimana mereka menjelaskan ruang bawah tanah, menemukan naga hitam sebagai bos lantai terakhir dan kebetulan bertemu dengan Gon di sana, atau lebih tepatnya mereka mengganggu tidur siangnya. Bagaimana bisa sesuatu seperti dia menyelinap ke ruang bawah tanah tanpa kita sadari, kata Bartolomeo nampak kagum. Secara teknis dia melakukannya sekitar 200 tahun yang lalu, jawab Mukoda. Bartolomeo pun meminta Mukoda untuk memberitahunya semua tentang seperti apa dungeon itu setelah melewati lantai 41. Jadi Mukoda menjelaskan tentang bagaimana mereka menghadapi tanah terlantar dan gurun yang kurang lebih hanya memiliki ukuran yang membuatnya menantang, dan betapa intensnya tantangan yang dihadapi. Pemandangan salju yang dingin menyusul ketika Mukoda selesai menjelaskan semua yang mereka temui dari lantai 41 hingga 47. Bartolomeo menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Ya, itu sudah cukup. Membersihkan lantai seperti itu sama sekali mustahil bagi para petualang biasa. Bartolomeo menghela napas berat lagi. Jika monster di sana terlalu kuat untuk ditangani, para petualang akan bisa menyelinap melewati mereka. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan jika lantai itu begitu besar, dan persediaan logistik menjadi poin penting yang harus diperhitungkan para petualang. Dibutuhkan anggota yang mempunyai kotak barang dan tas ajaib sebagai support pembawa logistik. Namun akan memakan cukup banyak biaya hanya untuk logistik saja. Bartolomeo mengakui Mukoda memberikan beberapa poin cukup bagus. Namun poin itu tidak membuat Bartolomeo tenang karena penjara bawah tanah Brick terkenal karena kesulitannya, dan sebagai hasilnya cenderung menarik pelanggan petualang tingkat tinggi. Cukup banyak dari mereka yang benar-benar serius untuk menyelesaikan dungeon suatu hari nanti. Dan jika informasi yang ia bawa kembali jatuh ke tangan orang yang seperti itu, sangat mungkin mereka akan memutuskan bahwa menyelesaikan dungeon itu begitu mustahil, menyerah dan pindah ke kota lain. Bartolomeo sangat khawatir akan kehilangan dukungan mereka, tapi ia tidak bisa menyembunyikan informasinya karena Guild sudah memilikinya. Jadi ia akan melaporkan hal itu pada atasannya dan mereka akan memutuskan kapan mereka harus mengungkapkan secara terbuka. Mukoda harus segera kembali lusa. Tentu saja ia sudah bicara dengan Bartolomeo tentang penanganan barang jarahannya, dan dia bilang itu adalah ruang lingkup Tristan. Jadi Mukoda harus kembali setelah dia terbangun dari pingsannya. Dia menyarankan agar ia kembali besok, tapi Mukoda memutuskan ingin mengelis barang-barangnya terlebih dahulu. Jadi ia bilang ia akan kembali keesokan harinya lagi. Itu akan memberi Bartolomeo waktu untuk menjelaskan semuanya kepada Tristan. Baiklah, selanjutnya adalah Guild Merchant, ucap Mukoda, dan mereka berangkat untuk menyewa penginapan yang akan menjadi tempat makan mereka. Oke lah, mungkin segitu dulu pembahasan light novel Todemo Skill Horomesi volume 12 bab ke-5 part ke-1. Percekcokan seperti apa lagi yang akan Vel dan Gon berbuat, nantikan di video selanjutnya. Bye bye.